warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Kali ini kita akan coba membahas tentang FPB dan KPK ya. Ini mata pelajaran untuk tingkat SD. Untuk itu silahkan simak baik-baik. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal-soal matematika lainnya. Yuk langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada contoh soal, tentukan FPB dan KPK dari bilangan 8 dan 12. Nah, sekarang di FPB dan KPK itu ada yang dimaksud dengan faktor, ada yang dimaksud dengan faktor persekutuan, dan ada yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar. Nah, adik-adik di sini harus paham dulu apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan dan juga faktor persekutuan terbesar ya. Kita lihat di sini, kita cari dulu faktor dari 8 ya. Jadi yang dimaksud dengan faktor dari 8 itu adalah angka berapa saja yang merupakan perkalian dari 8. Maksudnya seperti ini ya. Misalkan ini ada angka 8 ya. Nah, bilangan berapa aja sih kalau yang dikalikan hasilnya menjadi 8? Kan 1 kali 8, 8 ya. Lalu 2 kali 4 juga adalah 8. Nah, ada lagi 3 kali berapa supaya jadi 8? Nggak ada ya. Berarti di sini faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8 ya. Lalu berikutnya ada juga angka 12. Kita cari pengali dari angka 12 ya. Di sini ada 1 kali 12, lalu ada 2 dikali 6, lalu ada 3 dikali 4 ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita langsung saya tulis 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah angka yang sama ya. Angka yang sama dari faktor 8 dan 12. Berarti angka yang sama yang mana aja? 1 ya. Berarti kita tulis 1. Lalu 2 ya, kita tulis juga 2. Lalu ada berapa lagi? 4 ya. Kita tulis 4 ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, berarti di sini faktor persekutuan dari 8 dan 12 itu adalah 1, 2, dan 4. Nah, sedangkan untuk faktor persekutuan terbesarnya dari 8 dan 12 itu adalah 4 ya. Kita cari angka paling besar. Berarti adalah 4. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya ya. Nah, untuk lebih mudahnya ya, atau untuk pembuktiannya kita bisa pakai poin faktor ya. Kita coba, 8 dibagi 2 adalah 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti di sini untuk faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 ya. Lalu berikutnya di sini yang 12 ya. 12 bagi 2 adalah 6, 6 bagi 2 adalah 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Nah, di sini yang namanya FPB kita cari bilangan yang sama pangkat terkecil. Bilangan yang sama kan 2 sama 2 ya. Sedangkan pangkat terkecilnya adalah 2. Jadi untuk FPB-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Jadi jawabannya sama ya adik-adik. Ini kakak hanya menjelaskan saja karena terkadang di PG itu, di soal PG ya, suka ada pertanyaan berapakah faktor dari 8, berapakah faktor dari 12 gitu ya. Berapakah faktor persekutuan dari 8 dan 12 gitu ya. Jadi selama ini adik-adik hanya belajar FPB dengan cara ini saja tanpa mengetahui apa itu faktor, apa itu faktor persekutuan gitu ya. Jadi dengan seperti ini adik-adik bisa lebih paham lagi ya. Nah, ini untuk FPB. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Baik, kita lanjut ke yang KPK-nya ya. Nah, berikutnya kita akan coba mencari KPK 8 dan 12 ya. Perbedaannya, kalau tadi yang dicari adalah faktor, kalau KPK yang dicari itu kelipatannya adik-adik ya. Berarti kelipatan 8 berapa? Ada 8, terus 16, terus 24, terus 32 ya. Terus berapa lagi? 40 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan kelipatan dari 12 itu berapa aja? 12 ya kan? Lalu berapa lagi? 24 ya. Berapa lagi? 36 ya. Berapa lagi? 50 ya.
dan seterusnya gitu ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, kita cari bilangan yang sama ya, yang istilahnya dia sama gitu ya, atau persekutuan gitu ya, sama ya. Di sini kan kita bisa lihat yang sama itu adalah 24 sama 24. Kita tulis 24 ya, seperti itu. Maka di sini untuk kelipatan persekutuan terkecilnya ya, yaitu kita cari bilangan yang sama dari kelipatan yang paling kecil. Kelipatan yang paling kecil berapa? Yaitu 24. Berarti untuk KPK-nya adalah 24 ya. Berarti di sini untuk KPK-nya 24 seperti itu. Nah, untuk membuktikannya kita bisa pakai pohon faktor ya. 8 dibagi 2 adalah 4, 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti di sini faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 ya. Lalu yang 12 bagi 2 adalah 6, 6 bagi 2 adalah 3. Berarti kelipatan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk KPK sendiri ya, adik-adik silahkan adik-adik cari bilangan yang sama, pangkatnya yang besar ya. Nah, di sini bilangan yang sama, pangkat yang besar berarti berapa? Berarti 2 pangkat 3. Nah, terus dikali dengan bilangan yang tidak ada temannya. Bilangan yang tidak ada temannya berapa? 3 ya. Berarti di sini 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi jawabannya sama ya adik-adik. Seperti itu adik-adik cara mengerjakan FEB dan KPK jika kita bedah ya, mulai dari faktor bilangan, terus dari kelipatan bilangan, terus dari kelipatan persekutuan gitu ya, sehingga kita didapat hasil menggunakan pohon faktornya seperti ini ya. Mungkin itu saja dulu adik-adik untuk penjelasan tentang KPK dan FEB untuk materi SD ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan soal-soal matematika lainnya. Oke, kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.